warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jogja Sekolah. Dan kali ini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimal untuk bagian literasi di kelas 6. Ya, untuk asesmen kompetensi minimal pada tahun ini, atau katakanlah evaluasi akhir tahun untuk kelas 6 pada tahun 2021 ini sudah mulai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, apa sih perbedaannya? Paling tidak ada perbedaan yang tahun evaluasi sebelumnya itu hanya 3 hal ya yang sering kita atau anak-anak lalui. Pertama itu pilihan ganda soalnya, jenis soalnya. Kemudian yang kedua itu isian singkat. Kemudian yang ketiga uraian. Sementara untuk tahun ini dengan model asesmen ini, nah ini ada perbedaan ya. Perbedaannya soal-soalnya itu ataupun bentuk-bentuknya itu ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda yang kompleks ya, kemudian menjodohkan, isian, dan juga uraian. Jadi ada perbedaan di sini ya, ada perbedaan kaitannya dengan pilihan ganda ya, dan juga menjodohkan. Pilihan ganda pun dibagi dua, yaitu pilihan ganda biasa hanya satu jawaban, kemudian pilihan ganda dengan kompleks. Oke, mari kita untuk saat kali ini kita akan bahas trik mengenai cara menjawab soal untuk asesmen kompetensi minimal literasi. Pada dasarnya untuk evaluasi ataupun asesmen kompetensi minimal tentang literasi ini, meskipun kelihatan rumit, meskipun kelihatan banyak sekali soalnya, tetapi sebenarnya ini mudah ya, mudah karena semua sudah disajikan di dalam soal itu. Jadi kita atau anak-anak dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung ataupun panik ya. Sebagaimana dengan arti ataupun makna dari literasi itu kan artinya tentang hubungannya dengan kebahasaan atau bahasa. Jadi di sini ada membaca, menulis. Nah, kaitannya dengan membaca di sini sudah banyak disajikan bacaannya itu. Jadi tidak perlu bingung kita. Ada beberapa trik yang dapat digunakan saat mengerjakan soal-soal AKM literasi. Trik yang dimaksud berikut ini. Yang pertama, baca dengan cermat stimulus soal. Setiap soal AKM literasi ditautkan dengan stimulus berkonten informasi atau fiksi, baik berupa teks, gambar, grafik, infografis maupun poster. Kamu dapat mencermati stimulus tersebut agar dapat menjawab dengan tepat. Karena stimulus sudah disajikan, untuk itu anak-anak juga Bapak Ibu cukup mencermati ya stimulus tersebut. Ya, tidak perlu banyak hafalan ya. Di sini memang tidak menguji kepintaran tentang hafalan, tetapi kita diuji untuk apa yang tersirat di dalam stimulus tersebut. Selanjutnya trik yang kedua, pahami dengan baik kalimat soal. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui, bentuk-bentuk soal itu ada macam-macam ya, ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian, dan juga uraian. Nah, kita bahas coba satu persatu. Untuk soal pilihan ganda hanya satu ya, itu saya kira tidak begitu sulit ya, karena hanya memilih satu jawaban. Tetapi untuk pilihan ganda yang kompleks, yaitu disingkat PGK ya, apabila kamu tidak jeli, besar kemungkinan kamu hanya memilih satu
jawaban pilihan atau satu jawaban saja. Akibatnya skor yang kamu peroleh tidak maksimal. Padahal di sini ada lebih dari satu jawaban. Untuk mencermati ya, trik mencermati ini satu jawaban atau dua jawaban atau mungkin lebih dari satu ya, intinya itu ada soal begini, perintahnya biasanya pilihlah pernyataan-pernyataan yang sesuai atau berilah tanda centang pada beberapa pernyataan yang benar. Jadi ada beberapa. Meskipun ada beberapa soal ataupun ya mungkin banyak soal ya dalam pilihan ganda kompleks ini tidak disertai dengan perintah beberapa ataupun pilihlah tanda centang lebih dari satu. Tapi kalau memang jawabannya lebih dari satu ya pilih saja ya. Tidak usah ragu-ragu. Sedangkan untuk soal menjodohkan, itu bentuk soal menjodohkan digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mencocokkan, menyesuaikan, atau menghubungkan dua pernyataan yang disediakan. Jadi anak-anak ataupun Bapak Ibu tidak perlu repot-repot di sini ya, hanya menjodohkan sudah disediakan ya antara soal dan jawaban. Kemudian untuk isian, ya isian itu kita hanya satu isian singkat ya, tidak perlu uraian ya, karena hanya berupa isian singkat, mungkin satu kalimat atau dua kata, tiga kata dan sebagainya. Satu lagi untuk soal isai atau uraian, ini menuntut anak-anak untuk mengingat dan menuangkan gagasan-gagasan ya secara tertulis. Tetapi di soal AKM literasi ini untuk uraian kiranya tidak begitu banyak ya, nanti yang banyak itu justru malah menjodohkan sama pilihan ganda kompleks. Demikian. Kemudian yang ketiga, trik kita mengerjakan soal AKM literasi, sering berlatih mengerjakan soal AKM literasi. Kamu juga harus selalu ingat bahwa soal AKM literasi dibuat untuk menguji pemahamanmu terhadap bacaan. Demikian Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua, trik mengerjakan soal AKM literasi. Semoga sukses, lulus dengan nilai yang terbaik, berguna untuk masa depan. Demikian, dan apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-teman, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.